Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu materi terakhir di bab 6 ini tentang kerjasama dan gotong royong kurikulum merdeka. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian E, penerapan kerjasama dan gotong royong. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, Bapak mengingatkan kembali seperti biasa ada peta konsep di bab 6 untuk sub yang pertama sampai dengan yang keempat sudah dibahas pada video sebelumnya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang penerapan kerjasama dan gotong royong, yaitu sub terakhir. Nah, bagaimana sih penerapan kerjasama dan gotong royong? Tentunya kalian sudah memahami betapa pentingnya adanya kerjasama dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kemajuan tanpa adanya kerjasama dan juga gotong royong. Maka tantangannya adalah bagaimana menerapkan kerjasama dan gotong royong itu secara nyata di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa adanya kerjasama dan gotong royong gitu ya, maka lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat hingga bangsa dan negara tidak akan menjadi keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat serta bangsa dan negara yang baik. Nah, hal tersebut membuat cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kerjasama dan gotong royong perlu dilaksanakan secara nyata. Lalu bagaimana sih penerapan kerjasama dan gotong royong itu? Mari simak materi penjelasannya. Nah, yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Yang harus kalian lakukan pertama adalah memahami seluruh anggota keluarga. Dimulai dari memahami apa karakter dasar masing-masing anggota keluarga, seperti karakter biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, pengenalan karakter tersebut membantu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling membantu. Lalu selanjutnya adalah kita harus memahami peran dan tugas kita masing-masing yang disepakati bersama di dalam keluarga. Selanjutnya adalah membantu anggota-anggota keluarga lain dalam menyelesaikan tugas di rumah. Nah, selain itu pula, membangun kebersamaan dalam keluarga seperti berbincang bersama, bersilaturahmi keluarga, berekreasi, hingga menyelesaikan bersama pekerjaan bersama-sama dengan keluarga juga menguatkan kerjasama dan gotong royong di lingkungan keluarga. Jadi intinya di dalam keluarga kita harus saling paham atau memahami karakter atau sifat dari keluarga kita masing-masing, seperti adik kita seperti apa, kakak kita seperti apa, ibu dan ayah seperti apa. Selain itu pula kita harus saling membantu. Ya, kita harus saling membantu tugas antara yang satu dengan tugas yang lainnya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, sebetulnya di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah tidak jauh berbeda gitu ya, apa yang harus kita lakukan, kerjasama dan juga gotong royongnya. Nah, di lingkungan sekolah diantaranya kita harus bisa memahami karakter dasar teman-teman kita. Selain teman-teman kita di sekolah, juga kita harus memahami karakter guru hingga pekerja sekolah, merupakan awal yang baik untuk membangun kerjasama dan gotong royong di sekolah kita. Nah, dengan memahami karakter dasarnya seperti karakter biru, karakter hijau, kuning, dan merah, membuat prasangka yang tidak perlu akan dapat diatasi. Lalu di lingkungan sekolah pun, dengan pemahaman kerjasama dan gotong royong gitu ya, dalam hal apapun di sekolah akan lebih mudah untuk diwujudkan. Ketika ada suatu pekerjaan yang sulit, kalau dikerjakan oleh sendiri, tentunya itu akan sangat merepotkan. Akan tetapi kalau misalkan dikerjakan secara bersama-sama serta gotong royong, insya Allah apapun yang sulit itu akan menjadi mudah serta bisa diwujudkan. Selain itu pula, semua harus paham bahwa tim yang baik perlu ada wakil dari setiap karakter yang kuat tersebut.
Nah, maka dengan demikian, kelompok-kelompok yang dibentuk di sekolah baik berupa kelompok belajar maupun kelompok lainnya akan selalu diwakili dari karakter yang berbeda secara lengkap. Seperti itu. Lalu, yang berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat, bentuk kerjasama dan gotong royongnya itu seperti apa? Yaitu diantaranya kita sebagai warga masyarakat yang bertempat tinggal gitu ya, yang bertempat tinggal di lingkungan tempat tinggal kita, tentunya kita harus membiasakan diri untuk rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga merupakan bentuk nyata dari penerapan kerjasama dan gotong royong yang ada di masyarakat tempat kita tinggal. Lalu, yang berikutnya adalah melakukan pendekatan karakter juga, yaitu dapat membantu dalam kegiatan bersama tersebut seperti dalam menyelenggarakan kegiatan masyarakat. Nah, di sini sedang melaksanakan pembangunan ya atau pembersihan jalan, terus juga selain itu pembuatan selokan ya, aliran air supaya tidak terjadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah yang terpenting dalam kerjasama dan gotong royong adalah ini harus saling memahami. Selain saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, serta menguatkan kebersamaan. Nah, saling memahami, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, menguatkan kebersamaan ini bukan hanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi berlaku di dalam semua lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikutnya adalah di lingkungan bangsa dan negara. Nah, bagaimana sih penerapannya kerjasama atau gotong royong dalam lingkungan bangsa dan negara? Yang tentunya kalian sebagai pelajar tentunya harus belajar membiasakan diri untuk selalu bekerja sama dengan kawan-kawan, tidak mementingkan diri sendiri, juga menjadi penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara sebagai pelajar. Nah, hal itu pula dimulai dengan ini tadi sama saling memahami, saling menghargai, dan saling membantu antar sesama. Maka selanjutnya adalah berusaha berprestasi sebaik mungkin sebagai bentuk dari kita kerjasama atau bentuk kita dari gotong royong di lingkungan bangsa dan negara. Nah, berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin itu adalah sesuai dengan bidang yang kita minati ya. Sesuai dengan bidang yang kita minati, yang kita tekuni itu ya, supaya bisa tercapai prestasi yang kita inginkan. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, baik itu latihan soal bab 6 atau latihan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.